Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaannya? Sehat ya? Happy ya? Kalau bertemu Ibu Retno, berarti kita akan melakukan percobaan. Percobaannya apa, Bu? Kita akan melakukan percobaan, ya, tepatnya daur ulang minyak jelantah. Dijadikan apa, Ibu, minyak jelantah? Kita coba yuk, minyak jelantah kita jadikan sabun cuci. Mulai sekarang jangan dibuang ya minyak jelantah. Tapi Bu, saya untuk menggoreng lagi di rumah. Pertanyaan seperti boleh nggak itu? Ya, minyak jelantah yang sudah berkali-kali kita gunakan untuk menggoreng, alangkah baiknya tidak digunakan lagi ya. Kenapa? Karena minyak jelantah yang sudah berkali-kali mengalami pemanasan, maka akan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi kimia itu akan menimbulkan zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Di antaranya nanti akan bisa mengakibatkan stroke, kolesterol misalnya ya. Oleh karena itu, mulai saat ini minyak jelantah bisa kita daur ulang. Bahan-bahannya apa, Bu? Yang pertama tentunya minyak jelantah. Di sini Ibu menyiapkan minyak jelantah 250 gram. Ya, kemudian di sini ada arang. Tahu ya arang ya? Lalu fungsinya untuk apa, Bu, arang tersebut? Arang ini berfungsi sebagai penyerap mineral-mineral dan partikel-partikel yang tidak baik di dalam minyak jelantah. Kemudian, arang ini juga bisa berfungsi sebagai penjernih. Caranya bagaimana, Bu? Caranya mudah. Setelah bahan ini tersedia, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit arang ini ke dalam minyak. Ya, kira-kira seperti ini. Kita diamkan arang dan minyak ini 1 kali 24 jam. Esokan harinya barulah kita olah minyak jelantah ini menjadi sabun. Begitu ya anak-anak, selamat mencoba. Proses merendam minyak jelantah dengan arang. Kita tunggu 1 kali 24 jam. Esokan harinya baru bisa kita saring. Ya, ini tahap penyaringan ya. Setelah minyak jelantah direndam dengan arang dengan waktu 1 kali 24 jam, esok harinya kita baru menyaring. Anak-anakku semua, jika ada saringan khusus, boleh menggunakan saringan khusus tersebut. Tapi jika tidak ada, kalian bisa menggunakan kaos bekas ataupun masker ya, tapi tentunya masker yang masih baru. Ya, silahkan anak-anak semua untuk mencobanya. Oke, selanjutnya tahap berikutnya yaitu kita siapkan ini soda api, kemudian air putih ya, air apa saja boleh, tapi lebih bagus menggunakan Aquades. Kemudian ini minyak yang sudah disaring. Tahap berikutnya yaitu memasukkan soda api ke dalam air. Langkahnya jangan sampai tertukar ya. Soda apinya yang masukkan ke air, bukan airnya yang masukkan ke soda api. Nah, di sini Ibu mengambil 130 ml air karena Ibu menggunakan minyak jelantahnya itu hanya 250 ml. Kemudian soda apinya ini 70 gram saja. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan
ukuran minyak, air, dan soda api. Jika minyaknya 500 gram, maka airnya ini bisa sampai 250 atau 260, sedangkan soda apinya 140. Ya, caranya ini siapkan soda api, kemudian jangan lupa memakai sarung tangan dan masker. Begitu ya anak-anakku semuanya. Berikutnya kita masukkan soda api ke dalam air. Tapi ingat, harus pakai masker dan sarung tangan untuk melindungi berbagai macam bahaya yang terjadi nanti pada saat melarutkan soda api ke minyak. Ya, ini caranya. Alangkah baiknya di luar biar udaranya bisa langsung keluar ya. Masukkan soda api ke dalam air. Kita aduk soda api hingga soda api itu larut. Setelah larut, kita diamkan beberapa saat karena suhunya itu harus turun dulu. Nah, ini posisi soda api yang dilarutkan ke air itu akan bersuhu panas. Oleh karena itu, hati-hati dan sebelum dicampur ke dalam minyak, pastikan soda apinya itu sudah tidak panas kembali. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan larutan dari soda api ke dalam minyak ya. Tapi tentunya larutan soda apinya harus dingin atau hangat kuku ya. Nah, setelah dilarutkan, masukkan. Nanti bisa diaduk menggunakan adukan kue atau kita bisa menggunakan mixer. Di sini Ibu menggunakan mixer untuk mempermudah dan mempercepat agar adonan cepat merata atau larut. Ya. Pertama-tama kita masukkan dulu soda api dan larutan air ke dalam minyak yang sudah disaring tadi. Setelah itu baru kita memulai mengaduk menggunakan, di sini menggunakan Ibu mixer, tapi menggunakan adukan kue juga bisa ya. Ini setelah tadi dicampur, dimix ya, hasilnya begini. Kemudian kita bisa memberi pewarna jika ingin diwarnai, dan pengharumnya kalian bisa pakai ini ya, beberapa tetes saja sesuai dengan selera. Di sini Ibu pakai warna hijau, warna pandan mungkin ya. Kak, matiin dulu Kak. Ini warnanya pandan hijau. Oh, ini kurang air. Kak, matiin Kak. Setelah adonannya jadi seperti adonan kue, lalu kita masukkan adonan tadi ke dalam cetakan. Cetakannya bisa sesuai dengan keinginan kita. Atau saringan yang tadi kita gunakan untuk menyaring minyak jelantah dan arang, lalu kita bilas atau kita cuci dengan
sabun minyak jelantah. Ini sabun minyak jelantahnya kita gosokkan. Ya, nodanya berangsur-angsur hilang ya, tidak seperti awal tadi. Nah, ini dicuci menggunakan sabun dari minyak jelantah. Ternyata sangat efektif sekali untuk menghilangkan noda-noda membandel, seperti misalnya tadi noda arang, kemudian noda bekas darah, atau noda apa saja yang membandel. Nah, kita gosok perlahan. Hasilnya sudah terlihat. Ini berbeda dengan yang awal tadi ya. Ini hasilnya ya. Coba. Nah, hasilnya sudah bersih. Bersih. Nah, ini hasilnya.